Salam dan bahagia Ibu Bapak Pendidik, apa kabar? Saya Najla Shihab, saya ibu, psikolog, juga pendidik. Pada materi kali ini, kita akan mengenal mengenai tahap perkembangan. Ini adalah materi favorit saya sepanjang studi psikologi. Karena memahami tahap perkembangan sangat esensial dalam membantu secara optimal menjalankan peran kita sebagai pendidik. Apakah Ibu Bapak Pendidik sudah pernah mengenal dan memahami apa itu tahap perkembangan anak? Mari kita belajar sama-sama di sini ya. Apa yang dimaksud dengan tahap perkembangan anak? Tahap perkembangan anak adalah capaian dan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak sejak lahir hingga memasuki masa dewasa yang harus dipenuhi setiap tahap perkembangannya agar berkembang dengan baik. Tahap perkembangan anak mencakup 4 aspek. Pertama, aspek perkembangan fisik, yaitu perkembangan motorik kasar dan halus, meliputi berbagai aspek seperti kekuatan, koordinasi, ketangkasan, dan lain-lain. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif, yaitu perkembangan berpikir dan menalar yang meliputi kemampuan mengingat, berimajinasi, mengambil keputusan, juga memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi lisan dalam mendengar dan berbicara, komunikasi tertulis dalam menulis dan membaca, juga komunikasi visual dalam mempresentasikan ide dengan beragam media. Yang keempat, aspek perkembangan sosial emosional, yaitu hal-hal yang dirasa tentang diri, pemahaman dan manajemen emosi, hubungan dengan pengasuh utama, orang lain, dan kelompok. Sebelum Ibu dan Bapak Pendidik mempelajari lebih lanjut tahap perkembangan murid sesuai dengan jenjang yang Ibu dan Bapak ampu, berikut hal-hal mendasar yang perlu kita pahami tentang tahap perkembangan. Yang pertama, seluruh aspek perkembangan saling berhubungan satu sama lain. Persis sama seperti organ tubuh kita, tidak berdiri sendiri. Kesehatan satu organ akan memengaruhi organ yang lain. Oleh karenanya, misalnya nih ya, perkembangan fisik atau kognitif anak akan berpengaruh pada perkembangan bahasa dan sosial emosionalnya. Begitupun sebaliknya, semua terkoneksi. Yang kedua, tahap perkembangan anak sifatnya kumulatif atau bertambah. Karenanya, kalau ada yang terhambat di satu tahap, tentu akan memengaruhi kecepatan tahap perkembangan berikutnya. Yang ketiga, waktu dan tahap perkembangan anak bisa berbeda-beda walaupun kita bisa memprediksi berdasarkan rentang usianya. Pendidik, orang tua perlu memahami bagaimana cakupannya, bagaimana urutannya, sehingga kita bisa mengetahui apakah tahap perkembangan anak sesungguhnya ada di rentang yang wajar sesuai dengan usianya. Yang paling sering dikhawatirkan orang tua dan pendidik adalah apakah seorang pelajar perkembangannya normal dan capaiannya sesuai dengan usianya. Bagaimana kita mengetahui perkembangan anak wajar atau tidak wajar? Ada caranya nih. Yang pertama, cari tahu seluruh aspek perkembangan sesuai dengan usia anak. Kita akan melihat apakah peserta didik di jenjang kelas yang Ibu dan Bapak ampu itu, ciri perkembangannya sudah sesuai dengan semua aspek di perkembangan tersebut. Kita lakukan sebelum tahun ajaran dimulai, agar kita dapat mengantisipasi masalah dan mengkonstruksi berbagai strategi yang sesuai. Jangan khawatir, kita tidak harus ahli semuanya, bisa belajar terus tentang ini sepanjang tahun ajaran. 2. Lakukan pengamatan secara rutin kepada peserta didik. Jika dari hasil pengamatan, perkembangan anak terlihat lebih lambat, orang tua dan pendidik perlu berkomunikasi, bekerja sama melakukan stimulasi di sekolah dan di rumah melalui aktivitas harian di rumah ataupun kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau setelah melakukannya masih belum konsisten perkembangannya, Ibu dan Bapak perlu berkonsultasi dengan dokter anak, spesialis tumbuh kembang, atau psikolog anak. Kalau perkembangan anak lebih cepat dibandingkan dengan usianya, maka orang tua dan pendidik tetap perlu memperhatikan dan menstimulasi perkembangan aspek-aspek lainnya. Besar kemungkinan anak-anak yang lebih cepat perkembangannya juga membutuhkan tantangan lebih agar kebutuhannya terpenuhi.
Yang terakhir, apa manfaat mengenali tahap perkembangan anak? Pasti sudah terbayang banyak sekali manfaatnya dalam proses pembelajaran. Bagi pendidik, memahami tahap perkembangan anak dapat membantu kita melihat anak secara utuh berdasarkan seluruh aspeknya. Tentu ini membuat orientasi kita juga jadi lebih utuh terhadap tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita bisa menghargai dan juga merayakan keunikan anak. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan respon yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhannya. Dengan pemahaman terhadap tahap perkembangan, kita juga akan mampu memprediksi, mengantisipasi tantangan yang mungkin dialami ketika kita berinteraksi dengan anak, anak berinteraksi dengan kita atau dengan teman sebayanya. Terakhir, kita juga akan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap perkembangan, pencapaian kompetensi anak yang akan mendukung atau menghambat proses pembelajaran. Sebagai pendidik, kita punya kesempatan untuk menyaksikan, mengamati dengan sangat dekat apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Mari mensyukuri peran ini, melihatnya sebagai kesempatan untuk menumbuhkan potensi yang optimal, bukan hanya dari anak-anak tertentu, tetapi semua dan setiap anak, apapun konteksnya, apapun kebutuhan dan keunikannya. Setelah mempelajari materi ini, apa yang Ibu dan Bapak akan coba mulai praktekkan? Mulai hari ini ya.